Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Medishare bersama saya Prisa Ditya. Seperti biasa, di channel ini kita akan berbagi informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan umum serta isu-isu kesehatan yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat. Sobat Medishare, tahu vertigo kan? Mungkin beberapa dari kita atau circle kita pernah mengalami kondisi sensasi berputar, lemas dan goyah yang kebanyakan sensasi itu muncul seperti sesuatu di sekitar kita bergerak, padahal enggak. Nah, itulah vertigo. Kebanyakan orang menggambarkan vertigo ini sebagai perasaan pusing. Namun, tentu saja vertigo berbeda dari pusing biasanya. Dan jika dibiarkan, vertigo ini sangat-sangat bisa mengganggu aktivitas kita dalam sehari-hari. Nah, gejala-gejala vertigo ini diantara lain merasa pusing dengan penglihatan seakan-akan semua benda di sekitar kita bergerak dan berputar secara tidak beraturan. Gangguan pendengaran di salah satu telinga, kadang ditambah juga dengan telinga yang mendenging, berkeringat, sampai mengalami mual dan muntah. Vertigo disebabkan oleh gangguan yang terjadi pada telinga, bagian dalam otak, dan sumsum tulang belakang. Gangguan-gangguan tersebut menyebabkan hilangnya keseimbangan secara tiba-tiba, sehingga kita mengalami gejala yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat tentang vertigo ini, yang tentu saja kita luruskan berdasarkan fakta. Mitos-mitos apa sajakah itu? Yuk kita simak. Mitos yang pertama, vertigo adalah karena orang takut ketinggian. Dari zaman dulu, banyak banget orang yang mengaitkan vertigo ini dengan kondisi orang takut ketinggian. Bahkan, orang yang takut ketinggian akan disebut sebagai orang yang terkena vertigo. Padahal, orang yang takut ketinggian itu disebutkan acrophobia. Dan tentu saja mitos tersebut tidak benar, sob. Vertigo itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja bagi mereka yang memiliki indikasi tersebut. Bukan hanya terjadi pada saat orang tersebut berada di ketinggian. Mungkin memang apa saja yang dirasakan oleh orang acrophobia ketika berada di ketinggian itu sama dengan orang vertigo. Namun, kesimpulannya kedua hal ini memiliki penyebab yang berbeda. Mitos yang kedua, vertigo hanya terjadi pada orang lanjut usia. Banyak orang mengira vertigo terjadi pada orang lanjut usia. Padahal banyak sekali orang-orang dengan usia yang masih terbilang muda mengalami vertigo. Namun, memang ketika vertigo tersebut terjadi pada saat menginjak lanjut usia, akan lebih baik untuk memberikan perhatian khusus pada penderitanya. Karena ketika vertigonya kambuh, akan ada kemungkinan penderita tersebut jatuh dan kemungkinan bisa membahayakan orang tersebut. Mitos yang ketiga, pengobatan alami mampu atasi vertigo. Sampai batas tertentu, pengobatan alami bekerja aktif untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman yang disebabkan oleh vertigo seperti mual, muntah, sakit kepala, kelelahan, dan lainnya. Meski begitu, pusing terkadang memiliki gejala yang parah seperti pingsan, migrain, mati rasa di bagian tertentu, terjadinya penurunan kemampuan kognitif, gangguan pendengaran, dan lainnya. Beberapa kondisi tersebut tentu membutuhkan penanganan medis segera. Penanganan rumahan seperti mengonsumsi jahe, vitamin D, hidrasi yang cukup, istirahat, memenuhi asupan nutrisi dengan diet yang tepat, dan suplemen herbal lainnya bekerja untuk memperbaiki gejala gangguan keseimbangan dan ketidaknyamanan. Namun, bukan berarti pengobatan herbal tersebut bisa mengobati penyebab dari vertigo ya sob. Mitos yang kelima, berbaring bisa menghilangkan vertigo. Faktanya, banyak orang merasa gejala vertigo menjadi lebih buruk ketika mereka berbaring dan memejamkan mata. Fakta lainnya, saat mengalami gejala vertigo, sebaiknya jangan mengemudi, naik turun tangga, atau melakukan aktivitas lain yang dapat menyebabkan jatuh atau kecelakaan. Nah, itulah tadi mitos-mitos tentang penyakit vertigo yang beredar di masyarakat. Edukasi tentang penyakit seperti vertigo tidak boleh setengah-setengah dan tentunya harus berdasarkan pada sumber medis yang terpercaya untuk meminimalisir semakin parahnya vertigo tersebut. Terima kasih telah mengikuti video sharing kita dari awal sampai akhir. Kita bertemu di video berikutnya, tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik untuk dibagi dengan Sobat Medishare semua. Jangan lupa untuk like dan komen.
apabila ada isu-isu kesehatan di masyarakat umum yang bisa kita bagi dengan Sobat Medishare semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.